Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan PPT saya. Nah, di sini kita memulai analisis teknis mengenai pembelajaran mesin menggunakan studi kasus yaitu dataset auto MPG. Tujuan utamanya ialah untuk memprediksi efisiensi bahan bakar berdasarkan karakteristik teknisnya. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks regresi di mana kita berupaya memodelkan hubungan kontinu antar fitur dan target. Nah, mungkin kita langsung masuk ke deskripsinya aja. Di sini setelah kita menetapkan kerangka kerja, mari kita uh, pahami dari dataset ini sumber data kita. Nah, di sini kita ambil dataset AutoMPG berasal dari UCI Machine Learning Repository dan mencakup 398 sampel dengan 9 fitur deskriptif. Nah, dataset ini sangat klasik untuk masalah regresi, di mana target saya adalah miles per gallon atau MPG. Fiturnya itu seperti silinder, displacement, horsepower, dan wake akan menjadi input utama dalam pemodelan yang berguna untuk memahami dimensi data set yang telah saya sediakan. Nah, terus kita masuk yang ketiga, yaitu variabel kunci dan target. Nah, deskripsi ini melanjutkan dari deskripsi umum, yaitu untuk mengidentifikasi secara eksplisit variabel target dan prediktor. Variabel target kita yaitu Y adalah MPG, sebuah variabel numerik kontinu yang mempresentasikan efisiensi bahan bakar. Nah, variabel ini memiliki rentang yang luas dari 9.0 hingga 46.6. Nah, menunjukkan variasi yang signifikan dalam efisiensi. Nah, fitur prediktor utama yang saya bagi menjadi numerik dan kategorikal. Nah, numerik mencakup displacement, horsepower, wake, dan juga acceleration, yang semuanya merupakan parameter fisik mesin. Sementara itu, fitur dari kategorikal seperti silinder model dan juga air itu akan memerlukan penanganan khusus selama pra-pemrosesan. Lanjut ke 4, yaitu ada analisis statistik deskriptif. Nah, di sini uh, bisa dilihat analisis statistik deskriptif memberikan gambaran awal mengenai distribusi data yang rata-rata MPG-nya itu ialah 23,5. Namun defisiensi standarnya yang cukup besar 7,8 mengindikasikan variasi efisiensi yang tinggi antar sampel. Nah, interpretasinya berpusat pada wake dan juga horsepower. Rata-rata berat mobil adalah 2.977 lbs dan secara intuitif mobil yang lebih berat akan memerlukan lebih banyak energi. Demikian pula rata-rata daya mesin 104 HP menunjukkan bahwa daya yang lebih tinggi berkolerasi negatif dan dengan efisiensi. Data data yang uh, Data yang saya berikan tadi ialah mayoritas berasal dari model tahun 1970 hingga 1982. Statistik ini mengkonfirmasi hipotesis awal saya mengenai prediktor utama. Nah, selanjutnya kita masuk ke set kelima, yaitu ada visualisasi pengaruh berat dan daya mesin. Yang ada gambar di bawahnya itu, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini statistik deskriptif tadi mengarah kita kepada visualisasi korelasi antar fitur, kunci dan MPG. Visualisasi menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat untuk wake dan MPG. Secara teknis, semakin berat kendaraan, semakin rendah efisiensi bahan bakarnya. Ini adalah hubungan yang logis dan konsisten dalam mekanika kendaraan. Nah, mesin yang lebih bertenaga cenderung mengkonsumsi bahan bakar lebih banyak untuk menghasilkan output daya yang lebih tinggi. Jadi kesimpulan pada visual gambar ini yaitu uh, prioritaskan dalam soal ini ialah wake dan horsepower adalah prediktor yang dominan yang harus kita prioritaskan dalam pemodel regresi. Nah, lanjut ke visualisasi perbandingan asal mobil.
Itu di slide selanjutnya. Nah, kita lihat pengaruh faktor kategorikal seperti asal negara ini. Visualisasi ini menunjukkan bahwa asal negara bukan sekedar label, melainkan prediktor signifikan efisiensi bahan bakar. Mobil asal Amerika atau Origin 1 secara konsisten menunjukkan nilai MPG terendah, mencerminkan fokus desain pada performa dan ukuran besar. Sebaliknya, mobil dari Eropa dan Jepang, Origin 2 dan 3, menunjukkan efisiensi bahan bakar yang jauh lebih tinggi. Perbedaan ini mengindikasikan adanya filosofi desain dan standar regulasi yang berbeda antar wilayah. Oleh karena itu, fitur asal negara harus diperlakukan sebagai variabel kategorikal penting dalam pemodelan yang telah saya buat. Selanjutnya, rekomendasi pra proses data di slide selanjutnya. Di sini ada 8. Teman-teman bisa lihat yaitu pada pemeriksaan awal pemeriksaan data, periksa tipe data, nilai hilang dan duplikasi, perbaikan atau hapus data tidak valid. Yang kedua, penanganan missing values, ganti nilai hilang dengan median atau modus. Yang ketiga ada feature engineering, tambah fitur baru seperti power to week atau age atau umur. Yang keempat itu ada penanganan outlier. Gunakan metode IQR atau Z-score untuk menghapus nilai ekstrim. Yang kelima ialah menormalisasi atau standarisasi data. Terapkan standar scalar agar fitur numerik berada pada skala seragam. Yang keenam itu encoding fitur kategorikal. Gunakan one-hot encoding untuk fitur origin. Yang ketujuh, pembagian data latih dan uji. Bagi dataset menjadi 80% data latih dan 80% data latih dan 20% data uji. Yang kedelapan itu ada validasi dan diagnostik akhir, yaitu kita gunakan couple cross validation untuk menguji konsistensi model. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu bahwa data auto MPG yang telah saya sediakan merupakan studi kasus yang sangat baik untuk pemodelan regresi. Analisis menunjukkan bahwa efisiensi bahan bakar atau MPG didominasi oleh 3 faktor utama. Yang pertama itu tadi yaitu ada berat dan daya mesin yang menunjukkan korelasi negatif yang kuat, yang berarti keduanya adalah prediktor utama yang harus dipertimbangkan. Yang kedua itu ada asal negara yang memberikan wawasan penting mengenai perbedaan desain dan standar efisiensi global. Dan langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan model regresi seperti regresi linear atau random forest. Pada data yang telah diproses, kita harus fokus pada evaluasi performa model menggunakan metrik seperti R-square dan melakukan validasi silang untuk memastikan generalisasi model yang kuat. Mungkin sampai sini aja para saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang berbelit, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.